Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kita ini sudah ada motor Beat FI. Ini dengan permasalahan starternya kasar dan tidak mau menghidupkan mesin ya. Jadi starternya itu ada masalah, bunyinya kasar dan tidak kuat mengangkat mesin. Coba kita nyalakan. Nanti kita akan cek apanya yang bermasalah, apakah di bagian pinionnya ataukah di dinamo starternya. Setelah kita buka untuk blok CVT-nya, kita cek untuk pinion starternya. Ini coba perhatikan, pada kondisi mesin mati, gigi pinion ini masih nyangkut ke roda gigi puli ya. Ini seharusnya kondisi mesin mati, pinion ini balik mundur ke belakang sehingga tidak nyangkut ke gigi ini. Ini kita putar aja, kita bantu untuk putar, itu tetap dia tidak mau mundur ke belakang. Berarti ada masalah di gigi pinion ini. Nah, kita akan buka dulu. Kita akan semprot pakai anti karat dan nanti kita semprot pakai kompresor ya, biar bersih. Ini kita tes lagi ya, setelah pinion kita bersihkan, kita coba untuk dinamonya apakah ada masalah. Jadi nanti kita akan double starter tanpa kita pasang pinionnya. Jadi ini untuk pengetesan dinamo apakah ada yang tidak normal di dinamo. Ini adalah gigi dari dinamo yang ada di sebelah belakangnya ya. Berarti ada masalah di dinamo juga, suaranya yang tidak normal. Kita akan bongkar untuk dinamonya. Ini dinamo starternya sudah kita lepas untuk bawa dudukannya, maka kita tinggal cabut. Ini setelah kita lepas, kita goyang seperti ada suara kletek-kletek gitu ya. Saya curiga ini magnetnya lepas, magnet yang ada di starter ini. Untuk membuka ini bagian dari dinamo, kita lepas 3 baut, kemudian kita tinggal cabut. Ternyata dugaan saya salah ya,
Ini masih bagus untuk magnetnya, masih menempel. Ini sepertinya baru dibongkar ya, baru dibongkar karena terlihat grisnya masih baru. Jadi ini sebenarnya baru diservis, cuman masih ada masalah. Ketemu permasalahannya ya. Jadi suara berisik ketika dihidupkan double starter itu berasal dari laker bearing dinamo ini. Ini kalau kita goyang ya, ini goyangnya sudah parah. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita buka. Nah, coba perhatikan di area sini ketika kita goyang. Nah, terlihat goyang ya. Kita akan buka untuk bearing dinamonya. Jadi setelah kita lepas angkernya, ini terlihat untuk bearing dinamonya. Ini ternyata masih bagus ya, masih bagus. Jadi ini kita tidak perlu ganti untuk bearingnya. Kita cari kemungkinan yang lain, yaitu di brostel. Ini kalau kita lihat brostelnya ini sudah tidak rata, menceng ya, menceng. Terus kemudian ini kita lihat mereknya. Saya tidak menjelekkan merek. Ini mereknya IP Indopart. Jadi ini sering bermasalah untuk brostel merek ini. Ini sudah tidak rata. Yang ini juga sudah tidak rata, ini miring ya. Ini kalau kita masukkan ke bagian angkernya, maka ini permukaannya sudah tidak rata lagi, seperti ini. Nah, miring. Jadi nanti kita ganti brostelnya dengan merek lain ya tentunya, meskipun tidak orisinil, tapi kita ganti dengan merek yang lain. Untuk penggantian brostel ini di vario atau bit, ini kita buka dulu untuk baut dua ini. Setelah terbuka bautnya, tinggal kita lepas. Kita lepas karet pelindung debu dan air. Setelah terlepas karetnya, baru bisa diambil untuk brostel. Ya, sini kita cabut. Ini kebetulan ada satu baut yang patah ya, baut dudukan brostel. Jadi ini sudah patah lama. Ketika saya buka ini sudah patah, maka kita harus ambil dulu agar dudukan brostelnya nanti bisa kuat. Kita bur ya. Sebelumnya ini kita titik dulu agar bisa pas di tengah.
sudah selesai ya proses pengeboran dan pengeluaran dari baut yang patah di dalam. Ini kalau saya seringnya saya tembuskan sampai ke bawah ya. Nanti kita ganti pakai baut dan mur. Jadi ini kita tembus sampai ke belakang, dan nanti yang belakang ini kita pasang mur. Karena ini kan dratnya sudah rusak, karena bautnya kecil, untuk membuat ulir di sini ini susah karena tidak punya alatnya juga. Jadi mending lebih aman ini kita tembuskan dan pakai mur. Jadi suatu saat untuk masalah baut ngancing itu bisa dengan mudah kita putar mur dari bawah ya. Jadi ini lebih aman. Jadi baut yang patah tadi sudah kita bor, sudah tembus. Jadi posisinya adalah seperti ini nanti. Ini adalah rumah brostel. Nah, rumah brostel yang ini masih bagus. Yang ini ketika saya buka ini sudah patah ya. Jadi sudah patahan lama. Yang kita tembuskan nanti jadinya seperti ini. Kita pakai mur baut seperti ini. Kita masukkan. Kemudian dari arah belakang ini kita kasih mur. Kita kasih mur sampai mentok, dan ini nanti kita potong kelebihan panjang dari bautnya. Nah, jadi nanti sudah bisa kuat lagi. Kalau tadi cuma satu baut, jadi di sini masih ada kemungkinan goyang ya ketika angkernya berputar karena tidak ada pemegang satu. Untuk brostelnya kita pakai merek ini ya. Kita pasangkan. Jadi rumah brostelnya kita pasang dulu. Ini baut satu kita pasang, ini menyusul. Nah, jadi ini seperti ini. Dan kita masukkan mur. Kita masukkan baut yang tadi, masukkan ke sini. Dan masuk. Dari belakang kita kasih mur. Jadi seperti ini ya. Setelah terpasang untuk brostel yang ground. Kemudian untuk brostel yang 12 voltnya kita masukkan dari sini, dari dalam. Ya, seperti ini. Karetnya kita masukkan. Ini ya untuk karet pelindung dari air masuk. Kita tekan. Kemudian platnya. Dan masuk, kemudian kita baut. Sekarang kita tinggal potong untuk bautnya ini pakai gerinda ya.
Hasil akhirnya seperti ini ya setelah kita potong. Dan ini tidak mengganggu ketika dinamo ini dimasukkan ke dalam blok mesin ya. Selanjutnya adalah kita akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan brostel ke dalam rumahnya dan pemasangan angkernya. Untuk memudahkan pemasangan, kita gunakan ini sapu lidi. Kita masukkan dulu per brostelnya. Kemudian kita masukkan. Nah, setelah masuk seperti ini, kita kancing dengan lidi. Potong. Nah, maksudnya adalah lidi ini untuk mengganjal sementara kita memasukkan brostel yang satunya agar tidak loncat. Dan kita masukkan brostel yang satunya. Setelah seperti ini, baru kita masukkan angkernya. Pelan-pelan ini sambil kita masukkan yang satunya, dorong angkernya ke dalam. Nah, udah masuk. Sekarang kita tinggal tarik lidi yang untuk pengganjal tadi. Jika ada sisa yang tertinggal karena patah, maka harus diambil. Ini sudah masuk ya, tinggal kita pasang untuk statornya. Untuk memasukkan stator ini, maka ujung dari angkernya kita jepit pakai tang jepit ya, agar nanti ketika kita memasukkan stator ini angkernya tidak terjabut keluar karena kesedot magnet, jadi nanti bisa lepas lagi. Untuk pemasangan ya sudah seperti ini, tinggal pasang botolnya. Setelah terpasang, kita pastikan putarannya ringan ya, kita putar pakai tangan ringan dan siap kita pasang ke dalam mesin. Untuk dinamonya sudah kita pasang ya, kita tidak tunjukkan pemasangannya karena ini mudah. Kemudian kita tes. Kita tes untuk dinamonya. Kita tes ya dinamonya, putaranan ini apakah sudah lancar. Bismillah. Suaranya masih kasar ya, jadi kita buka lagi, kita ganti bearing dinamonya. Setelah kita cek dengan seksama, ternyata penyebab suara kasarnya itu berasal dari rumah angkernya ini, rumah dinamo, disebabkan dari bantalan rotornya ini sudah aus. Jadi yang sebagai bantalan ini ya, ini rotornya, kemudian ini ada asnya ini yang masuk ke dalam rumah angker ini. Di dalamnya ini bantalannya sudah aus, jadi ini goyang, yang menyebabkan suaranya kasar dan dinamonya nggak kuat muter. Jadi ini kita ganti yang baru.
Ini langsung aja kita pasang. Sebelumnya kita lumasi dulu untuk as rotornya sama bantalan yang di dalam, itu kita kasih Vaseline dan kita masukkan. Tinggal kita baut ya. Dalam kondisi sudah terpasang, ini kalau kita goyang ini sudah presisi. Kalau yang tadi yang lama itu kita goyang seperti ini, dia kocak karena bantal yang sini sudah aus ya, jadi yang penahannya aus. Ini kalau kita goyang dia kocaknya sangat banyak. Sekarang kita pasang ke mesinnya. Ini untuk hasilnya ya. Setelah kita tutup semua blok CVT-nya, kita ganti brostel, kita ganti rumah angker. Sekarang kita tes untuk hasilnya seperti apa. Sudah halus ya. Kita coba 5 kali percobaan. Kita matikan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali percobaan. Hasilnya alhamdulillah halus dan dinamo sudah kuat lagi untuk mengangkat starter ya.